Sekarang industri vape lagi ramai banget, mulai dari perang harga, kemudian banyak brand baru yang mulai bermunculan, dan juga persepsi publik yang mulai berubah. Nah, tapi sekarang kita nggak akan bahas tentang masalah di luar, tapi kita bakalan bahas tentang masalah dalam. Bareng gue Ogi, selamat datang di Softcast. Dan kali ini gue nggak akan sendirian, bakal ditemani oleh Dirvi, yang dimana Dirvi ini balik layar dari brand Dir dan juga Steamquid. Halo bro. Halo, Ogi sehat? Sehat walafiat. Sehat? Sehat. Sehat. Harus sehat. Oke, by the way, Dirvi gimana sekarang kesibukannya bersama Dir? Kalau sama dia sekarang lagi coba goreng-goreng lah, lagi coba ngenalin produk lah. Lagi mau ngeluarin produk baru. Yes, betul banget. Jadi penasaran ini produk Yo, barunya apa ini? Tapi tunggu dulu. Iya. Kalau dibandingin sama beberapa tahun lalu, menurut lu sekarang ini lebih sehat atau justru makin hektik gitu industri vape ini? Industri vape ya. Industri vape sih sebenarnya kalau misalnya dari industrinya sendiri, dari vape-nya sendiri, mungkin menurut saya agak lagi goyang sih ya. Lagi goyang ganjing Ya, karena banyak serangan sana sini kan dengan info-info yang belum tentu benar. Itu sih. Jadi ya sebenarnya lagi ini mau dibawa kemana sih arahnya jadinya. Tapi salah satu contoh yang nggak info yang belum tentu benar itu contohnya apa sih? Salah satu aja. Yang belum tentu benar itu adalah liquid yang bercukai. Itu ada narkobanya. Sangat menarik ya. Karena itu lagi panas-panasnya gitu. Betul. Oke. Karena kalau masalah liquid yang sudah bercukai itu pasti kan sudah dicoba, sudah disidak, sudah udah ada banyak pengawasnya lah gitu, udah dilihat gimana sih produsen itu cara pembuatannya. Masa mengandung narkoboy gitu kan? Nah itu dia. Ya udah, itu nanti kita bahas ya. Oke, ada pembahasan ya. Oke, siap. Dan itu dia. Oke. Sekarang banyak banget brand yang main di harga nih. Main di harga. Terus bahkan bisa dibilang banting harga, mungkin dari MSRP jadi mulai diturunin harganya gitu ya. Gimana tanggapan lu dan juga strategi apa sih yang dibuat oleh Dir atau Steamquid? Kalau misalnya tanggapan sih, banting-banting harga sebenarnya bukan terjadi di sekarang doang. Jadi pada tahun 2017-18 tuh sempat ada juga tuh kayak ada yang banting-banting harga, main-main harga. Cuman ya itu sih salah satu yang ngebikin industrinya nggak sehat menurut aku ya. Karena mau sampai mana nih harga di press nih sampai bawah. Lu mau jualan apa, mau dapat apa gitu kan, kasarnya. Cuman ya buat Dir sih kita sebisa mungkin pengen ngasih kualitas yang baik lah. Kualitas yang baik tuh bukan tentu dengan harga yang mahal, cuman dengan bahan baku yang kita pakai semuanya premium, terus ya dengan SOP yang emang udah kita lakukan. Jadi kalau misalnya harga itu di bawah, ya itu kasarnya kayak ngejatohin apa ya? Harga ya kualitas kayak ngejatuhin kualitas lah. Jadi kasarnya gini, ketika lu coba main di harga murah, harga murah, terus ada vapers nyobain, terus kok rasanya kayak gini ya, terus dia berhenti nge-vape, itu yang rugi kan kita semua. Sebenarnya itu sih poinnya. Sekarang gini aja, sedikit gitu ya. Dengan harga MSRP pun masih suka ada ngebantingin harga. Betul. Apalagi harga yang 6 juta. Tidak mungkin ada investor. Tidak mungkin ada investor kayak gitu ya. Tahu kan? Tahu. Oke. Sebagai brand owner nih, Dirvi ya, pernah kepikiran nggak buat ikut main di perang harga? Enggak sama sekali. Kenapa? Ya karena itu dia tadi yang udah aku bilang, aku pengen vapers baru atau vapers lama itu ngerasain sebenarnya apa sih sensasi nge-vape itu, gimana sih rasanya nge-vape yang bener tuh kayak gimana sih. Makanya
aku coba ngejaga kualitas itu di dia. Itu sih. Jadi bukan masalah harga saja, tapi Bukan sini masalah ada kualitas yang dipertahankan. Betul. Cakep. Supaya vapers juga, apalagi orang yang baru nge-vape, misalnya dari pods pindah ke mod kayak gini misalnya kan, dia coba-coba liquid, misalnya cobain liquid harga murah, aduh nggak enak, berarti nge-vape. Tapi kalau misalnya kita kasih liquid kita yang menurut kita udah enak, udah paling jos lah gitu ya, pas dia cobain cocok, dia akan terus nge-vape jadi ya, yang artinya buat industri juga kan pasti muter juga kan, gitu. Sekarang kan brand vape itu gampang banget muncul, tapi menurut lu tuh bikin industri makin hidup tuh justru makin banyak noise gak sih? Sebenarnya ini udah kejadian di 2018, 2022 tuh pokoknya transformasi cukai itu liquid sedikit, terus tiba-tiba brand-brand udah mulai kayak yang bikinnya jadi kayak kolaborasi gitu, tuh makin banyak tuh brand-brand. Nah itu tuh mulai kasarnya marketnya kepecah ya, jadinya emang kalau misalnya buat di sisi kita produsen ya, gimana kita kuat-kuatan jadinya, kuat-kuatan marketingnya, gimana kita kuat nyeritain apa sih brand kita tuh apa sih gitu sih. Berarti selain kualitas produk yang diutamakan, tapi kita juga harus aware dengan awareness kita, digital betul. Kita mungkin betul, ya. Karena itu menjadi salah satu tunjangan kita untuk mendukung si sebuah produk. Ya betul. Karena makin banyak orang makin bingung milihnya sebenarnya. Ya nggak sih? Betul. Di vape store, wah banyak banget kan, terus rasanya cuma beda tipis-tipis doang, banyak yang sama juga. Terus ya kalau misalnya dari dir sih, gimana caranya rasanya mungkin sama, ada beberapa yang main rasanya sama, tapi gimana caranya ada pembedanya lah. Terus ada sisi nostalgianya dikit. Ada sisi nostalgia. Kayaknya ini aku juga mulai penasaran nih. Wiss. Tapi jujur, aku belum nyobain yang sekarang. Iya, baru nanti kita cobain ya. Oke. Devi, apalagi belakangan ini nih, mungkin lagi rame banget tentang persepsi publik yang mulai agak tergonjang-ganjing gitu ya, dengan isu yang bahwa liquid ini mengandung zat adiktif ya, zat adiktif ataupun narkoboy. Nah, gimana menurut tanggapan Devi? Ini dia, maksudnya ini tuh sebenarnya udah ada di tahun 2018 berita ini tuh. 2018 tuh kita juga dari industri vape bikin campaign vape bukan narkoba, tanda tangan, banyak orang tanda tangan di spanduk besar gitu. Beberapa dari asosiasi pun menyampaikan aspirasi dari mewakilkan kita lah buat ke yang di sana. Ya kalau sekarang diserang lagi itu mungkin ya karena betul memang pengawasannya mungkin masih kurang. Karena kita kan masih dalam lingkup diawasi sama bea cukai. Makanya kalau menurut divisi penyalahgunaan ini tuh agak disayangkan oleh oknum-oknum ya, oleh oknum-oknum ini, karena ya yang pada akhirnya ngerusak industri kita yang udah kita bangun dari 2014 ini. Lama ya? Lama banget ya, sayang banget lah. Betul, setuju banget. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu selain penyalahgunaan, tapi kan selain penyalahgunaan bahwa vape ini menjadi sebuah alat gitu ya untuk zat adiktif ini, tapi sebenarnya banyak juga alat lain yang bisa digunakan untuk zat adiktif ini gitu ya. Tapi udah yakin Steamqueen mah bebas narkoba, boys. Kita cuma perlu diawasi, bukan dilarang. Yes, betul. Awasi. Tapi yakin mereka mau ngawasin? Nah itu dia.
Emang ada orang ah, kayak- tapi sempat ada, bukan isu sih, sempat ada orang, bukan orang lagi ya, tapi teman kita lah gitu ya yang sempat bahwa ini bisa menjadi note juga untuk favorista ataupun kalian para favors yang mungkin lagi ada di sebuah toko ataupun Ya, lagi di tempat umum, ada yang nyamperin terus disuruh nyobain, misalkan, Dir, ini cobain deh yang baru, rasanya apa. Nah, di saat misalkan Dirvi udah nyobain nih ya, ternyata itu yang mengandung narkoboy dan akhirnya kejebak lah Ya, si orang itu gitu. Makanya hati-hati, jangan dulu menerima ataupun mencoba kalau dari orang yang tidak jelas. Ya. So, jadi kesimpulannya ini bukan masalah produknya, bukan produk. tapi masalah orangnya gitu. Yes, bukan produknya, bukan dari alat ininya, vape-nya, tapi karena ya orang-orang yang punya kepentingan khusus lah. Sebagai orang industri, apakah menurut lu industri juga punya tanggung jawab atas persepsi ini? Jujur, semua pelaku industri ini udah mulai bersuara. Ya termasuk kita juga dari Steam Queen, dari Dear juga. Ya karena tidak dipungkiri dari industri ini kita bisa hidup, kita bisa berkeluarga, bisa menghasilkan lah, nggak dipungkiri. Dan ya itu tadi, industri ini tuh produk solusi yang perlu diawasi, bukan cuma dilarang. Makanya ya kita sih sebisa mungkin melakukan suara lah, mengeluarkan suara kita. Sebenarnya apa sih vape ini, yang baiknya apa sih? Kan karena banyak contoh kayak di negara Inggris mungkin bisa dilihat data-datanya, di jurnal-jurnalnya juga ada. Di Inggris itu vape itu jadi produk solusi orang yang mau berhenti merokok. Itu udah jelas banget. Di rumah sakit ada vape store, bisa dicek, ada video-videonya di YouTube. Gitu sih, makanya ya dari Dir pribadi sih ya kita menyuarakan lah, menyuarakan kalau misalnya vape ini lebih baik daripada Konvensional dan bukan vape narkoba. Gitu sih. Sekarang ngebahas tentang masalah seputar Dir gitu ya. Boleh. Tapi kenapa sih kepikiran dengan nama Dir gitu? Nama Dir ya. Jadi asalnya itu aku suka hewan rusa. Suka dengan hewan rusa, bukan Dir V gitu. Itu bukan. juga salah satu termasuk. Terus. Jadi emang karena suka dengan rusa. Jadi kan kalau misalnya simbol rusa itu ya, simbol rusa itu yang ininya panjang, itu kan melambangkan keindahannya. Keindahannya. Dan kalau misalnya yang gede-gede itu biasanya betina. Betina, iya betul. Betina, dan itu tuh Bukan nggak salah, emang benar betina. benar kan, emang betina kan. Dan itu tuh dia sering menjelajahi journey sendiri lah, punya journey-nya sendiri lah. Sering sendiri cari makan buat anak-anaknya mungkin atau segala macam. Nah, aku coba ambil filosofinya dari itu. Kalau misalnya Dir ini punya jalannya sendiri lah, Punya jalan sendiri. gitu. Dan keindahan dan menunjukkan kecintaannya ke seorang anak gitu ya. Betul. Tapi ini kecintaannya bukan ke seorang anak, tapi ke sebuah brand yang sudah membesarkannya. Iya. Wih, filosofinya cakep juga ya. Tapi rasanya bukan rasa Dir beruang lagi. Rasa Dir Rasa rusa ya? Rusa, bukan. Ya, bukan. Sejak kapan Rusa jadi liquid. liquid atau rusa jadi beruang? Itu rasanya emang apa aja nih? Rasanya yang pertama itu blueberry cupcake. Blueberry cupcake. Yes. Oke. Jadi ini masih rasa-rasa yang familiar, yang umum, yang suka ataupun sering dinikmati oleh orang-orang. Betul. Oke. Tapi pembedanya salah satu USP-nya mungkin ya. USP-nya itu ini tidak terlalu manis dengan liquid-liquid zaman sekarang. Tidak terlalu manis. Perlu digarisbawahi, tidak terlalu manis dengan produk liquid-liquid sekarang. Iya. Berarti ini manisnya yang
Low lah. Medium low. Medium low lah. Berarti ibaratkan americano low ice anjay gitu. Low sugar. Low sugar gitu ya. Low kan low ice. Tapi low sugar. Oke, saya salah. Salah caption, Bro. Typo dikit ya. Masalah tentang rasa dari cupcake blueberry cupcake ini dominannya lebih ke si blueberry-nya kah atau si cupcake? Cupcake ya. Lebih ke cupcake. Cupcake-nya. Ya, jadi kalau misalnya dia itu punya slogan. Slogannya itu Apa? Bring back good old memories of vaping. Jadi emang kalau lu nyedot diri itu ngerasa kembali deket zaman dulu ya. Okay. Nostalgia gitu ya. Nostalgia. Kalau anak Gen Z sekarang gimana, mereka nggak tahu? Nah itu dia buat Gen Z sekarang karena kan mereka udah nyobain yang manis-manis ya. Kayak aku. Oke, bercanda. Oke, terus. Nah udah nyobain manis-manis. Nah aku coba kasih ini sebagai solusi. Sebagai solusi tuh dia. Oh ternyata gini loh rasa liquid tuh yang benar tuh. Gitu. Yang benar tuh. Bukan yang benar gimana ya? Cuman yang oh ini manisnya pas, nah gitu. Terasa nih. Iya, karena kadang ada beberapa customer ataupun vapers juga yang nggak suka dengan liquidi yang terlalu manis, betul? Terlalu manis. Tapi berarti ini cukup untuk dinikmati daily berarti ya? Betul. Oke. Gak akan enak. Ini kan aku lihat di sini ada 3 varian rasa. Berarti yang baru itu yang cupcake strawberry, loopers, sama cupcake banana cream brulee. Ini udah launching. Ini alhamdulillah kemarin sudah diperkenalkan di sosial media ya. Tapi gimana tanggapan kemarin orang yang sudah nyobain? Tanggapan ya alhamdulillah banyak yang nge-DM ke Instagram pribadi, pengen coba, penasaran segala macam, pengen dikunjungin juga. Ya alhamdulillah lah tanggapannya, cuman ya makanya kita dari Dear sendiri sekarang lagi fokus buat ngenalin dulu ke distri-distri, ke toko-toko. Pertama mungkin cerita dari awal dulu sedikit ya. Cerita dari awal dulu sedikit. Gak apa-apa, panjang juga. Awalnya sedikit. Balik. Awalnya sedikit ya. Sedikit itu nyobainnya sedikit tapi keterusan gitu ya. Jadi gini. Gimana? Jadi tahun 2024. 2024. Jadi waktu itu aku dikasih challenge sebenarnya. Dikasih challenge di gudang ada rasa-rasa yang dibeli almarhum dulu. Jadi ya ada beberapa esen yang emang masih cukup enak dan kadaluarsa. Masih ada banyak nih Vi. Sok biar Vi coba diolah, bisa nggak jadi liquid atau segala macam. Nah dari situ aku coba berpikir gimana sih caranya membangun brand dan apa sih rasa yang harus dikeluarin gitu ya. Aku coba cari-cari dan akhirnya nggak usah dicari ternyata ada dari keresahan sendiri. Aku ke vape store, aku cobain liquid teman-teman, liquid orang, liquid yang ada di vape store segala macam. Kok manis-manis banget ya, kok rasanya gini ya, kok enak ya segala macam. Nah akhirnya lahirlah si Dear ini. Aku coba bikin rasa yang tidak terlalu manis dan emang nggak bikin enak. Nah, kenapa bisa muncul strawberry dan banana ini? Itu karena emang dulu itu mungkin dari beberapa tahun awal nge-vape itu pasti kita dikenalkan lebih dahulu dengan liquid strawberry. Rata-rata ya. Enggak, saya banana sih. Banana. Iya. Nah, salah satu banana juga ada. Ya, betul. Pasti ada 3 rasa itu lah. Banana, strawberry, blueberry. Pasti ada 3 rasa itu. Cuman gimana caranya si Dear ini bisa jadi pembeda lah. Pembeda buat brand lain. Ya akhirnya coba dicari, digulik, oh ternyata ada nih bahan ini, coba dibikin. Oh ternyata ada nih bahan ini, coba dibikin. Ternyata enak juga ya, maksudnya kok bisa gini ya rasanya. Ya udah jadilah akhirnya
dua produk baru ini. Gitu. Tepuk tangannya dong. Dirvi, dari semua yang udah lu jalani sampai sekarang ini ya, apa yang bikin lu tetap bertahan di industri vape? Di industri vape ya? Ini agak berat ya. Ya, selain punya brand sendiri ya. Oke. Yang bikin lu bertahan di industri vape. Salah satunya yang pasti istri dan anak. Oke. Dan yang mungkin yang paling besar buat Dirvi bertahan itu dan bertahan di Steam Queen apalagi ya, itu almarhum. Aduh. Oke. Oke. Apa sih yang masih terngiang pesan almarhum? Yang pasti, aduh. Nah, kok dia? Dikit. Ya agak merinding sedikit ini juga ya. Tapi nggak apa-apa, dikit aja. Jadi itu menjadi salah satu motivasi lu bisa bertahan di industri vape, apalagi di Steam Queen gitu kan. Jadi itu adalah sebuah kata-kata wejangan gitu ya dari almarhum yang bikin lo tetap survive bertahan. Apa ya? Banyak banget maksudnya. Satu. Udah mau closing soalnya. Udah mau closing ya? Satu aja. Salah satunya mungkin, nggak bisa deh. Salah satunya pasti sholat. Satu sholat, sholat dulu dijaga. Terus yang paling terakhir sama almarhum itu, anjir. Itu, Vi, lu sekarang ikut gua. Pokoknya lu bareng-bareng gua. Ya pokoknya kita jadi super sayang. Jadi super sayang. Oke, menarik banget untuk obrolan hari ini yang dimana orang luar tuh pasti nggak lihat gitu ya di sisi kita obrolin kupas tuntas sampai dalam-dalamnya gitu ya. By the way, thank you Dirvi sudah ngobrol-ngobrol bareng. Sukses terus untuk produk dirnya. Semoga laris manis Tanjung Pinang ya. Pokoknya semoga menjadi liquid yang banyak digemari oleh para vapers dan juga selalu berinovasi ke depannya. Dan buat kalian yang nonton, semoga obrolan ini bisa menjadi perspektif baru yang gak cuma ngelihat dari luar tapi juga dari dalamnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Yogi. Saya Dirvi. Pamit. Dadah.